Pertanyaan yang pertama, seorang wanita lansia dengan umur 68 tahun dibawa oleh keluarganya untuk melakukan konsultasi ke psikiater. Keluarga menceritakan bahwa terakhir dalam 7 bulan lansia wanita tersebut sering sekali mengurung diri di kamar, jarang mandi dan hanya mau mandi 1 kali sehari. Sulit untuk diajak berbicara, keadaan nafsu makan menurun. Lansia masih tidak mau menceritakan masalahnya. Bagaimana teknik yang paling tepat bagi perawat untuk dapat menggali masalah terhadap klien lansia wanita tersebut? A. Beri perhatian terus-menerus pada klien walaupun ia tidak mau berbicara. B. Anjurkan pasien untuk melakukan perawatan diri sendiri dengan mandiri. C. Anjurkan keluarga untuk memberikan lansia perawatan khusus. D. Anjurkan klien menggunakan antidepresan secara teratur. E. Berikan pasien lingkungan yang tenang dan nyaman. Dan jawabannya adalah A. Beri perhatian terus-menerus pada klien walaupun ia tidak mau berbicara. Pertanyaan nomor 2, seorang laki-laki berusia 37 tahun sudah 5 hari dirawat di rumah sakit jiwa. Setiap pagi antara pukul 10 sampai 11, pasien selalu pergi ke bawah pohon mangga, lalu bicara sendiri dan tersenyum sendiri. Pasien kooperatif dan mau untuk mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik, minum obat, dan bercakap-cakap. Bagaimana tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat pada pasien tersebut? A. Mengajak pasien untuk bercakap-cakap. B. Melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal. C. Menanyakan apakah pasien masih mendengar suara. D. Melakukan evaluasi tentang cara minum obat yang benar. E. Menilai apakah pasien sudah bisa mandiri melakukan kegiatan. Dan jawabannya adalah yang D. Melakukan evaluasi tentang cara minum obat yang benar. Dan mohon maaf ini salah ketik, jawabannya bukan yang B tetapi yang D. Pertanyaan nomor 3. Kelompok masyarakat di RT 01 mengeluhkan banyaknya kejadian diare pada anak-anak yang terjadi dalam setahun terakhir. Mereka memasak semua air dan makanan yang dikonsumsi hingga matang. Selain lingkungan fisik, pengkajian juga perlu dilakukan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Apakah fokus pengkajian PHBS yang perlu ditanyakan untuk mengetahui penyebab masalah di atas? A. Pola konsumsi lauk. B. Olahraga setiap hari. C. Konsumsi buah dan sayur. D. Pemanfaatan pelayanan kesehatan. E. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Jawabannya E. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Dan nomor 4, seorang perempuan 78 tahun tinggal bersama anak perempuan dan seorang cucu yang berusia 20 tahun. Hasil pengkajian, klien merasa sedih karena cucunya sudah sebulan tidak pulang dan tidak ada kabar. Anaknya mengalami retardasi mental, sudah lama berpisah dengan suaminya. Klien tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Apa penyebab terjadinya kenakalan remaja pada keluarga tersebut? A. Salah pergaulan. B. Terlalu dimanja. C. Kurangnya pengetahuan. D. Harga diri rendah situasional. E. Kurangnya peran ayah atau laki-laki. Jawabannya D. Harga diri rendah situasional. Nomor 5, seorang ibu usia 38 tahun diantar suaminya ke UGD bersalin dengan keluhan pusing, pandangan kabur, kaki bengkak. Dari hasil-hasil anamnesa didapatkan data status obstetrik G4P3A0 dengan usia kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data tekanan darah 150/90, pemeriksaan protein urin positif 2, edema pada kaki dan palpebra. Pada kasus di atas ibu menderita A. Hipertensi dalam kehamilan, B. Preeklamsi, C. Eklamsi, D. Edema anasarka, E. Anemia. Dan jawabannya adalah yang A. Hipertensi dalam kehamilan. Dan pertanyaan nomor 6, seorang bayi perempuan usia 8 bulan BAB 5-6 kali per hari selama 2 hari, sehingga bokong bayi sering basah. Bayi kemudian dibawa ibunya ke rumah sakit. Setelah di ruang perawatan, dilakukan pengajian oleh perawat dan ditemukan membran mukosa kering. Turgor kembali lebih dari 2 detik, nadi 130 kali per menit, respirasi 35 kali per menit. Berat badan menurun dari 8.300 gram
menjadi 8.000 gram, ibu sering bertanya tentang keadaan anaknya. Apa masalah keperawatan utama yang ditemukan perawat pada kasus tersebut? A. Risiko gangguan integritas kulit. B. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. C. Risiko infeksi pada orang lain. D. Kurang pengetahuan. E. Kekurangan volume cairan. Jawabannya E. Kekurangan volume cairan. Dan pertanyaan nomor 7, seorang anak perempuan usia 10 tahun didiagnosa menderita ALL sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, anak tampak lemah dan hanya berbaring di tempat tidur. Anak mengatakan kadang terasa nyeri pada perutnya, tidak nafsu makan dan mual, tidak menghabiskan porsi makanan dari rumah sakit. BB anak 30 kg, anak mengatakan mau cepat pulang dari rumah sakit. Ibu klien khawatir pada kondisi anaknya. Apa masalah keperawatan utama pada anak tersebut? A. Nyeri. B. Hospitalisasi. C. Intoleransi aktivitas. D. Ansietas orang tua. E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Jawabannya E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dan pertanyaan nomor 8, Anda adalah seorang perawat komunitas di suatu klinik home care, melakukan screening kejadian AIDS. Hasil screening menunjukkan 1 orang remaja positif. Apa tindakan yang paling tepat Anda lakukan? A. Meminta klien ditemani anggota keluarga sebelum menjelaskan hasil tesnya. B. Menyarankan klien untuk melakukan screening lanjutan seperti Western blot. C. Memanggil anggota keluarga klien untuk memberitahukan hasil tes klien. D. Mengkaji riwayat klien, fokus pada perilaku berisiko tinggi. E. Merujuk klien ke dokter untuk menjelaskan hasil tesnya. Jawabannya D. Mengkaji riwayat klien, fokus pada perilaku berisiko tinggi. Dan pertanyaan nomor 9, seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ruang rawat inap jantung dengan gagal jantung. Pasien sering mengeluh sesak nafas dan sesak bertambah berat pada malam hari, disertai batuk-batuk. Pada pemeriksaan fisik didapatkan ronchi pada area paru dan odema ekstremitas. Hasil fototoraks menunjukkan kongestif pulmonal dan edema paru. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dokter memberikan terapi diuretik berupa furosemid injeksi 40 mg. Apa tindakan yang harus dilakukan perawat sebelum tindakan kolaborasi tersebut? A. Melakukan pengukuran tekanan darah dan nadi. B. Menganjurkan pembatasan minum. C. Melakukan pemeriksaan kadar gula darah. D. Memberikan cairan intravena. E. Melakukan pengukuran suhu. Jawabannya A. Melakukan pengukuran tekanan darah dan nadi. Dan pertanyaan nomor 10, seorang laki-laki usia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa gagal jantung. Pada pengkajian didapatkan data pasien mengeluh lemas dan dada berdebar-debar. Pemeriksaan TTV didapatkan data tensi 90/60, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit. Pada pemeriksaan fisik didapatkan data keluar keringat dingin dan ekstremitas dingin. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan kardiomegali, infak lama inferior dan lateral. Apa masalah keperawatan utama pasien tersebut? A. Perubahan perfusi jaringan cerebral. B. Penurunan curah jantung. C. Kelebihan volume cairan. D. Intoleransi aktivitas. E. Nyeri dada akut. Jawabannya B. Penurunan curah jantung. Dan sekian pertanyaan dari saya. Ini adalah contoh-contoh soal seleksi kompetensi bidang perawat. Jika kalian nonton sampai habis, kalian akan bisa mengerti pertanyaan dan jawabannya. Dan terima kasih buat yang udah subscribe, like, share. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.